Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modal dasar dan aktor penggerak ekonomi kreatif. Saya sendiri Novita Selilutfiani dan teman saya Bayu Baruno Putro, dan yang ketiga Muhammad Khalil Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Baruno Putro, NPM 181331077, akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu modal utama ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif sangat bergantung pada berbagai faktor dan komponen seperti faktor modal, komponen inti, komponen pendukung, aktor penggerak, dan faktor pendorong. Berdasarkan hasil survei dan penelitian pada usaha kecil dan koperasi di Kabupaten dan Kota Bandung pada tahun 1991, serta survei dan penelitian usaha kecil dan menengah unggulan di Kabupaten dan Kota Bandung pada tahun 1999, diperoleh suatu kesimpulan yang hampir sama, bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah pada umumnya kekurangan modal yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Modal yang dimaksud oleh para pengusaha adalah modal finansial dan material guna memperluas dan meningkatkan usahanya. Kebutuhan modal finansial terutama untuk membeli bahan baku, peralatan, dan operasional perusahaan. Agar kreativitas menghasilkan dan memberikan dampak positif, menurut Home Advice Bureau, diperlukan 4 modal. Yang pertama itu modal insani, modal intelektual yang terdiri dari kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, royalti, dan desain. Yang kedua, modal budaya, modal yang dimiliki perusahaan secara turun-temurun seperti nilai-nilai, orientasi, kebiasaan, dan bentuk lain dari budaya. Yang ketiga, modal kelembagaan dan struktural, modal yang berasal dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri. Yang keempat, modal sosial, dalam bentuk kepercayaan dan kejujuran serta etika dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, komponen inti dan pendukung ekonomi kreatif. Komponen inti dan pendukung merupakan mesin pendorong perkembangan kegiatan ekonomi kreatif. Komponen inti merupakan komponen utama pelaku ekonomi kreatif yang meliputi individu, kelompok, dan perusahaan yang menghasilkan produk. Sementara komponen pendukung merupakan komponen yang mendukung terciptanya iklim ekonomi kreatif seperti lingkungan geografis masyarakat, lingkungan industri, dan organisasi budaya. Terdapat 3 komponen inti dan 3 komponen pendukung yang terdapat di suatu daerah. Yang pertama, komunitas kreatif merupakan tempat konsentrasi area geografis dari pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi sosial budaya. Yang kedua, kelompok kreatif, yaitu perusahaan, kelompok, dan individu yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan produk kultural. Yang ketiga, tenaga kerja kreatif, yaitu orang-orang pemikiran dan pelaksanaan yang dilatih secara khusus dalam keterampilan budaya dan artistik yang mendorong kepemimpinan industri yang tidak hanya terbatas pada budaya dan seni. Selanjutnya pada slide 3, yaitu aktor penggerak ekonomi kreatif. Cepat atau lambatnya perkembangan ekonomi kreatif sangat tergantung pada peran aktor utama penggerak ekonomi kreatif yang terdiri atas yang pertama itu cendekiawan, orang-orang yang perhatian utamanya mencari kepuasan dalam mengelola seni. Yang kedua, bisnis, berinteraksi dengan rangka perubahan ekonomi serta transformasi kreativitas menjadi nilai ekonomi. Yang ketiga, pemerintah, mengatur mekanisme program seperti pemberian insentif. Peran utama cendekiawan.
sebagai agen yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, serta sebagai agen yang membentuk nilai-nilai yang konstruktif bagi pengembangan industri kreatif. Peran bisnis dalam pengembangan industri kreatif. Yang pertama, pencipta. Sebagai pusat keunggulan dari kreator produk dan jasa kreatif, pasar-pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, pembentuk komunitas. Sebagai motor yang membentuk ruang publik tempat terjadinya sharing pemikiran, mentoring yang dapat mengasahkan kreativitas dalam melakukan bisnis dalam industri kreatif. Peran utama pemerintah dalam pengembangan industri kreatif. Di sini ada 4. Yang pertama, katalisator sebagai fasilitator dan advokasi yang memberi tantangan, dorongan agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Yang kedua, regulator menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang berkaitan dengan orang, industri, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. Yang ketiga, konsumen, investor, dan entrepreneur. Sebagai investor harus dapat memberdayakan aset negara untuk lebih produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi instruktur industri. Yang keempat, urban planner. Merencanakan kota-kota kreatif. Kreativitas akan tumbuh di kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Peran aktor ekonomi kreatif. Yang pertama, peran utama intelektual terdiri atas penyabar, pelaksana, dan pencipta nilai yang konstruktif di masyarakat bagi pengembangan industri kreatif. Peran utama pebisnis terdiri atas yang pertama, pencipta atau pasar, barang dan jasa kreatif, dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, pembentuk komunikasi dan entrepreneur kreatif. Yang ketiga, peran utama pemerintah terdiri atas yang pertama, katalisator dan advokasi. Yang kedua, regulator. Yang ketiga, konsumen, investor, dan entrepreneur. Yang keempat, jangkauan publik. Pemegang kepentingan ekonomi kreatif. Di sini ada 3. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk mengarahkan agar mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan sistem kapasitasnya yang individualis. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan berkepentingan untuk keberlanjutan investasi melalui keterlibatan masyarakat, pendekatan kemitraan, pola adaptasi terhadap masyarakat lokal, serta mengembangkan kepemilikan dan kemandirian masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat berkepentingan untuk berpartisipasi, pemberdayaan, dan kepemilikan usaha. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadli. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendorong atau driver perluasan ekonomi kreatif. Di sini ada 3 faktor pendorong ekonomi kreatif, yaitu faktor teknologi, permintaan, dan faktor turisme. Yang pertama yaitu faktor teknologi. Faktor ini yaitu menciptakan pembaruan, percepatan, dan juga perluasan industri kreatif. Nah, industri kreatifnya itu sendiri harus segera beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan dari teknologi. Kemudian faktor kedua yaitu faktor permintaan. Jadi permintaan yang semakin tinggi itu dapat mendorong ekonomi kreatif ke arah yang lebih maju. Kemudian yang ketiga yaitu faktor turisme. Turisme dalam kepariwisataan dapat dijadikan ajang promosi produk ekonomi kreatif sehingga mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu kreativitas dalam kinerja bisnis. Nah, untuk melihat seberapa jauh kreativitas dalam kinerja bisnis, hal itu dapat diamati dari beberapa indikator seperti volume usaha, skala usaha, cakupan usaha, daya saing, pangsa pasar, jumlah pelanggan, dan lain-lain. Kemudian kinerja bisnis ini sangat bergantung pada tingkat produktivitas bisnisnya. Nah, yang dimaksud
produktivitas bisnis ini adalah kemampuan bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Nah, caranya agar suatu barang itu dapat dikatakan memuaskan pelanggan itu yaitu suatu barang itu dapat memuaskan pelanggan apabila yang pertama memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, kemudian yang kedua yaitu sesuai standar, dan yang ketiga yaitu suatu barang atau jasa itu bernilai atau memiliki manfaat. Dalam ekonomi kreatif, kinerja bisnis itu ditentukan oleh produktivitas, iklim kreatif, inovasi, riset, dan pengembangan dari kelas kreatif. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat bagan ini. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu kreativitas. Kreativitas itu selain diperlukan untuk pengembangan desain dan juga kegiatan penelitian dan pengembangan, kreativitas juga penting untuk pembentukan iklim kreatif. Dalam pengembangan desain diperlukan juga kreativitas dari para kreator agar mampu menciptakan ide-ide, gagasan-gagasan, imajinasi-imajinasi yang digunakan untuk merancang desain. Nah, di dalam riset dan pengembangan juga itu diperlukan kreativitas dari para aktornya. Hal itu untuk terus melakukan riset-riset dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dari kinerja bisnis. Kemudian yang kedua yaitu inovasi. Nah, inovasi ini bergantung pada seberapa banyak desain yang dikembangkan dan riset-riset yang dilakukan oleh kelas kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu produktivitas bisnis. Nah, produktivitas bisnis ini sangat bergantung pada seberapa banyak inovasi yang dilakukan. Nah, semakin tinggi tingkat inovasi yang dilakukan, maka tingkat produktivitas bisnisnya juga akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu kinerja bisnis. Kinerja bisnis ini sangat bergantung pada banyak faktor ya. Yang pertama seperti iklim kreatif, kemudian produktivitas, dan juga ada ragam desain yang dikembangkan. Untuk menciptakan kinerja bisnis yang tinggi, itu diperlukan tingkat produktivitas yang tinggi dan juga iklim kreatif yang kondusif, serta pengembangan desain yang terus-menerus oleh kelompok kelas kreatif. Kemudian yang kelima yaitu iklim bisnis. Nah, iklim bisnis ini adalah hal yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dalam menciptakan kinerja bisnis. Nah, semakin kondusif iklim bisnis, maka semakin tinggi juga kinerja bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.